kembali dari kubur ini dan saya akan menyampaikan kepada mereka supaya mereka bertobat. Namun Tuhan berkata, Tuhan berkata, itu tidak bisa, tetap juga tidak didengarkan sekalipun engkau keluar dari liang kubur ini. Karena yang sudah mati sekalipun mereka tidak percaya, yaitu Yesus. Banyak orang mencari-cari keselamatan sekarang dari kuburan, yang jelas itu tidak akan dapat lagi bangkit. Yesus yang sudah bangkit dari kuburan, 3 hari dia ada di sana, hari ini berkumandang firman-Nya. Itulah yang patut didengarkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus mengatakan, di antara engkau, kata Abraham, di antara engkau dan aku ada terbuat jurang yang sangat dalam yang tidak bisa diseberangi. Jikalau pengetahuan saya mengatakan neraka di sana, surga di sini, sementara tidak, jauh. Sangat berjauhan, tidak ada hubungannya surga dan neraka. Tetapi yang saya catat di sini, kok bisa orang yang di neraka berbicara dengan orang yang di surga, yang ada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham artinya Firdaus. Jadi ada 2 kematian. Satu kematian yang mati dalam Tuhan masuk di dalam Firdaus, dan satu lagi kematian yang tidak di dalam Tuhan atau mati di dalam dosa, atau yang tidak mendengarkan Yesus, dia mati di luar daripada Yesus, dia ditempatkan di Sheol atau di neraka. Belum kita katakan di neraka, tetapi kita belajar daripada orang kaya itu adalah mereka kesakitan dan haus. Artinya ketika orang jahat itu, ketika orang yang tidak percaya itu mati, seketika itu dia masuk di dalam penyiksaan selama-lamanya. Namun kita melihat kalau orang mati diantarkan ke kuburan. Orang mati di dalam Tuhan diantarkan ke kuburan sama-sama. Menurut pandangan kita itu sama, tetapi seketika itu sudah ada perubahan yang sangat berbeda, sangat jauh. Sangat jauh. Ada jurang yang sangat dalam untuk memisahkan orang-orang pendosa atau orang yang tidak taat kepada Tuhan dengan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Video call yang saya maksud, kok bisa mereka langsung bicara? Oh, ternyata video call saja bisa, apalagi Tuhan. Saya katakan memang tidak ada tercatat, istri saya sama ibu pendeta, kemarin kami cerita-cerita, bisa berdialog, berbicara. Misalnya begini, si Anu, teman saya yang selama ini di bumi, nanti kalau di sorga ini, di mana dia ya? Ketika kita menyapa seperti itu, di mana dia ya? Karena orang yang sudah mati semua bangkit. Ataukah itu mati di laut ataupun di mana saja bangkit semua. Dan ketika kita teringat kepada dia, langsung video call, seperti video call. Ada dia langsung bisa ngomong. Loh, kau di mana? Aku di nerakanya Dawah. Waduh, di nerakanya kau? Iya memang selama ini pun aku kan udah capek ngomong sama kau. Udah aku bilang selama ini juga. Tapi inilah apa boleh buat. Tolonglah celupkan dulu air di tanganmu sedikit saja, aku haus. Di antara kita ada jarak yang sangat membatasi. Walaupun kita bisa berbicara seperti ini, seperti video call, namun tempat kita jauh berbeda. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecanggihan zaman ini membuat iman saya semakin kuat. Haleluya. Banyak orang kecanggihan zaman membuat imannya semakin goyang dan jatuh. Tapi iman saya semakin kuat dengan kecanggihan zaman ini. Karena apa? Karena hari kedua Tuhan telah membuat, pada hari pertama Tuhan membuat langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan hari yang kedua Tuhan menciptakan yang tidak kalah pentingnya apa? Yaitu cakrawala. Cakrawala lah
yang menghubungkan. Kalau bahasa kita sekarang dikatakan satelit. Dengan satelitlah bisa dihubungkan semua ini. Dengan satelit saya bisa berkhotbah kemana-mana. Kemarin saya ke Dolok Sanggul berkhotbah di sana. Ternyata ada seseorang menyalami saya. Pak, saya pengikut khotbah Bapak yang setia. Ibu siapa? Sianu, siapa namanya? Lupa saya. Buru apa? Buru ini. Siapa namanya di Facebook? Dikasih tahu. Maaf ya, saya tidak terlalu ya puji Tuhan lah. Saya pengikut Bapak yang setia. Katanya, kok bisa-bisanya saya bisa berdialog dengan dia? Itu kecanggihan zaman yang sungguh luar biasa. Jadi tidak cukup lagi hanya yang di gereja ini, jemaat saya. Di Barus juga sudah banyak, di Dolok Sanggul banyak, dan di Sulawesi dan di mana-mana. Itulah kecanggihan zaman handphone yang kecil ini. Yang harganya kalau dijual paling sekitar 300.000 ini. Ya, Oppo kelas-kelas jauh. Tetapi bisa membuat saya semakin bertobat. Saya semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak cara Tuhan membuat kita bertobat, membuat manusia. Salah satu contoh, Petrus bertobat karena apa? Siapa yang bisa dulu? Petrus bertobat karena apa? Yunus bertobat karena apa? Ibu apa? Guru sekolah minggu dulu. Yunus bertobat karena apa? Di mana pertobatan Yunus? Apa membuat dia bertobat? Ikan. Ketika dimakan ikan, di situ dia bertobat. Di situ dia sadar. Petrus bertobat karena apa? Petrus bertobat karena ayam. Ketika ayam berkokok, lalu dia bertobat. Oh iya. Bileam bertobat karena apa? Bileam. Karena keledai. Ada cara-cara Tuhan yang membuat kita semakin dekat, semakin bertobat. Kalau saya membuat adalah IT yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Ilmu teknologi yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin saya ketahui begitu hebat, begitu dahsyat. Allah itu ajaib dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Namun Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin canggih juga di dalam IT, juga semakin banyak orang yang goyang. Di dalam keimanannya, di dalam ketuhanannya, ketika ada pertanyaan kepada dia mengatakan, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Bukankah dia adalah manusia? Yesus manusia kok dipertuhankan? Orang yang sudah pernah mati kok dipertuhankan? Orang yang sudah dilahirkan oleh manusia kok dipertuhankan? Ini pertanyaan ini harus bisa kau jawab Bapak Ibu. Tidak lama lagi pertanyaan itu akan datang. Kenapa kau panggil dia itu Tuhan? Kalau nabi ialah Yesus adalah seorang nabi, semua orang tahu. Tapi kalau Yesus itu menjadi Tuhan, hanya Kristen yang percaya di dalam hal itu. Yang lain, agama lain semua tidak percaya. Apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang, semakin banyak untuk menyampaikan, semakin pintar menyampaikan, baik itu profesor, baik itu doktor, bisa menyampaikan dan bisa terbawa imanmu ke sana. Dan bisa terbawa iman kita ke sana bergeser dengan sebuah keyakinan. Kan sudah pernah dikatakan,
Sama saya juga ada di dalam messenger, ada pernah mengatakan, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Apakah dia? Dia kan ada seorang nabi dan dia adalah seorang anak yang dilahirkan oleh manusia. Dan Yesus itu tidak pernah mengakui dia adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui khotbah saya pada saat ini, melalui media sosial juga, saya akan jawab pertanyaan seseorang yang bertanya itu kepada saya. Ini jawabannya. Di dalam iman kekristenan, ada mengatakan Trinitas. Trinitas adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada Trinitas. Di dalam hal itu, keyakinan orang Kristen yang meyakini ketiga-tiganya ini adalah satu. Tiga, tetapi satu. Loh kok bisa? Itulah suatu kemustahilan yang sulit diterima oleh orang. Kalau memang itu diterima, dia sudah bisa Kristen. Itu dulu yang pertama. Masuk Kristen harus itu dulu yang pertama. Harus bisa menerima. Harus bisa menerima. Yang satu ini jadi tiga dan tiga ini menjadi satu. Ada di sana Allah, Bapa, ada di sana Putra, dan ada di sana Roh Kudus. Kita buka Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah Allah, tidak ada sebutan seperti itu mereka katakan. Hari ini akan terjawab bagi mereka dan bagi kita semua. Roma pasal yang ke-5, Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Coba ditampilkan di slide. Ya. Baik, perhatikan ke sini. Boleh ke sini. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah apa? Yang harus sampai. Ia yang dimaksud adalah Mesias. Mesias yang dimaksud adalah Yesus. Puji Tuhan. Ini dia. Mesias ini atau Yesus ini, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Yesus harus dipuji sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah kealahan daripada Yesus Kristus. Begitu jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Pertanyaannya, berarti yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya siapa? Yesus. Karena Yesus itu bisa dia pindah kepada Allah, itu bisa menjadi manusia, itulah Yesus. Dan Allah itu bisa menjadi Roh Kudus, itu masuk dalam hatimu hari ini. Yang bisa memberikan hatimu tenang, tegar, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu siapa? Pada mulanya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba dibuka. Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ini kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan di Kejadian, apa tadi? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Di dalam Alkitab ini ada firman. Ini adalah Allah. Paham ya sampai di situ? Paham ya? Supaya bisa kita jawab. Karena pertanyaan ini nanti akan dialamatkan kepada kita. Kalau belum pernah dialamatkan itu kepada saudara, nanti akan dialamatkan itu. Jikalau kita tidak bisa mempunyai bahan referensi ataupun bahan yang bisa kita nyatakan lewat dalil, bahasa mereka saya pinjam, dalil. Di mana dalilnya? Kalau kita jarang pakai kata dalil itu. Di mana tertulis? Itu biasanya orang Kristen. Tapi kalau kita berdebat kepada mereka, kita sudah bisa pinjam pakai bahasa. Mana dalilnya? Buka Yohanes 1 ayat 1. Di sana ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dia datang kepada manusia, ya. Dia datang kepada manusia. Next pada ayat yang kedua dan ketiga. Terus ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya. Yesus maksudnya. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang terjadi, yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu sebenarnya, namun belum Yesus namanya. Yesus namanya siapa yang membuat? Para malaikat, ya, melalui Maria. Buatlah namanya Yesus. Setelah dia lahir. Sebenarnya di kitab sebelumnya, ya, di kitab-kitab sebelumnya sudah disampaikan tentang Mesias. Mesias itu adalah Yesus. 2000 atau 1800, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sudah dinubuatkan. Bahkan di kitab Mazmur juga sudah dinubuatkan bahwasanya Mesias ada penyelamat yang akan datang. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kehebatan seorang Kristen yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima oleh akal agama lain. Karena kita tidak bisa menerima, karena kita tidak masuk akal. Karena yang masuk akal, yang membuat akal itu adalah siapa? Ya, yang membuat akal adalah Tuhan, yang membuat manusia adalah Tuhan. Makanya kehidupan manusia harus masuk akal. Kehidupan Allah rata-rata semua yang dilakukan oleh Yesus yang tidak masuk akal. Betul apa betul? Semua yang dilakukan oleh Tuhan adalah yang tidak masuk akal. Kan tidak bisa masuk akal seperti laut hanya dibentangkan tongkat bisa terbelah laut. Kan masuk akal. Masuk akal enggak? Kan masuk akal orang yang sudah mati, Lazarus sudah mati 3 hari lamanya. Sudah bau busuk. Dulu belum ada formalin. Sudah bau busuk. Tetapi bangkit kembali. Kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal Petrus melemparkan jalannya ke sebelah kanan. Yang lazim itu harus ke sebelah kiri dilemparkan jalannya. Tapi sepanjang malam mereka mencari ikan, tidak seekor pun. Dan seketika ini, ketika dia menuruti perintah Tuhan, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu dia melemparkannya ke tempat yang dalam. Lihat apa yang terjadi. Sejumlah besar ikan. Sejumlah besar ikan. Sampai-sampai perahunya hampir tenggelam. Dengan 1 kali lemparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua cara-cara Tuhan adalah cara yang tidak masuk akal. Cara yang tidak masuk akal. Kan tidak bisa masuk akal. Sarah yang sudah 90 tahun
bisa lagi mengandung. Masuk akal enggak? Tak masuk akal. Sudah menopause dan sebagainya. Sudah tidak masuk akal. Tapi harus. Tidak masuk akal Hana. Yang mandul itu. Alkitab mencatat dialah orang yang mandul. Hana. Makanya suaminya. Siapa nama suaminya? Suaminya kawin lagi. Dengan seorang perempuan namanya siapa? Astaga, belajar yang banyak. Namanya Penina. Dan Penina sudah melahirkan anak, beberapa anak sudah dia lahirkan. Saya lupa atau 3 atau 4 sudah dilahirkan oleh Penina. Lalu Hana sakit hati. Dia di dalam kemandulannya dia sakit hati, datang kepada Tuhan menangis. Perhatikan, air mata ditampung di kirbatnya. Air mata ditampung oleh Tuhan. Dan akan dijawab tepat pada waktunya. Kalau sekarang kau berdoa belum juga punya anak, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Tunggu proses. Ada diperbaiki, pribadimu yang akan diperbaiki. Namun tidak ada doa kita yang tidak dijawab. Hana buktinya dia berdoa. Udah diklaim oleh dokter bahwa dia adalah seorang yang mandul. Bahkan suaminya sudah disuruh kawin lagi. Bahkan sudah punya anak di sana. Tapi ketika mereka pergi ke Israel untuk menyampaikan persembahan, di sana Tuhan mendengarkan doanya. Ya, di sana Tuhan mendengarkan doanya. Lalu dia pun melahirkan seorang anak. Diberikan namanya siapa? Samuel. Puji Tuhan. Ini orang Kristen yang percaya. Demikian kita menjadi orang yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak diberikan Tuhan secara logika. Kalau secara logika, itu bukan mukjizat Tuhan. Itu biasa-biasa saja. Kita kerja keras, lalu kita kaya, itu biasa. Itu biasa. Tapi yang luar biasa lihat seperti siapa? Ishak. Dalam kitab Kejadian, lalu Ishak menabur di tempat itu juga, di tahun itu juga. Lalu apa yang terjadi? Lalu Ishak mendapatkan 100 kali lipat. Bahkan Ishak menjadi kaya, bahkan kaya raya. Bahkan semua orang-orang di sekitar itu mengatakan, pergilah engkau dari sini. Engkau pendatang di sini, tetapi engkau justru paling kaya dibanding dengan kami. Ini kehebatan kuasa Allah yang diberikan kepada orang-orang percaya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Yesus. Dan Allah itu adalah firman. Jikalau ada firman di dalam hidup kita, ada Allah di dalam hidup kita. Ada kedamaian di dalam hidup kita, itu adalah pekerjaan Allah. Ada sukacita dalam hidup kita, adalah pekerjaan Allah. Itu adalah Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Dan itu adalah Allah. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selalu terjadi peperangan yang besar. Terjadi peperangan tentang apa? Di dalam kehidupan kita terjadi peperangan, yaitu antara ego kita dengan karakter Kristus. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Lalu dia mau melakukan suatu pekerjaan. Tentu pekerjaan itu harus dibarengi dengan kita. Pelakunya kita, mulutnya kita, tangannya kita, kakinya kita. Roh Kudus mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan, supaya kita bertindak. Lalu ketika kita mau bertindak, ego kita muncul. Enggak usahlah dulu ke gereja hari ini, malas aku. Enggak usahlah dulu ke sana, ini. Enggak usahlah dulu memberikan persembahan itu. Ini kan kebutuhan kita masih banyak. Ini kan uang ini, ego yang. Sebenarnya Tuhan mau bertindak. Tapi terlalu kita halang-halangi, maka Tuhan tidak bisa leluasa di dalam hidup kita. Sehingga manusia yang mengatur Tuhan
bukan Tuhan yang mengatur manusia. Ini yang terjadi sekarang ini. Manusia yang mengatur Tuhan. Ketika dia butuh, dia berdoa, Tuhan tolonglah anak saya sekarang lagi ini. Tetapi ketika dia bersenang-senang, dia abaikan, besoklah yang ke gereja itu, nantilah itu. Arti dia yang mengatur Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah terjadi hal yang demikian. Biarlah Tuhan yang mengatur kita, amin. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Kalau Tuhan, kita yang mengatur Tuhan, nanti dia akan marah. Ketika Tuhan sudah marah, seperti apa Tuhan kalau marah? Seperti Tuhan marah kepada Herodes. Ketika Herodes menyampaikan sebuah pidato yang sangat hebat. Ya, yang sangat hebat pidatonya. Dan seluruh negeri itu mengatakan Herodes adalah raja yang hebat, yang jauh lebih hebat daripada Tuhan. Dan Herodes pun menerimanya, sebuah kesombongan di dalam hidupnya. Dan saat itu juga tangan Tuhan menampar mulutnya dan mati seketika. Mati seketika dan dimakan oleh cacing-cacing itu. Kepalanya hilang habis dimakan serigala. Padahal di tengah-tengah istana dia berbicara. Kok bisa ada serigala di sana? Kok bisa ada cacing? Alkitab mencatat, jikalau Tuhan sudah marah, hati-hati di dalam kehidupan manusia. Isabel juga seperti itu. Alkitab banyak mencatat kejahatan-kejahatan orang-orang terdahulu dan kebaikan-kebaikan orang yang terlebih dahulu. Itu pentingnya kita baca Alkitab. Di dalam Alkitab ini telah tertulis semuanya kejadian-kejadian yang dahsyat dan ajaib. Puji Tuhan, haleluya. Yohanes pasal 1 ayat 50 itu menggambarkan bahwasanya Yesus itu terlihat kepada Andreas, dikatakan, engkau akan melihat aku. Di sini dia gambarkan, dia sampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat yang ke-50. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dan lebih dahsyat. Terus ayat berikut. Ya, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Haleluya. Anak manusia adalah Yesus. Di sini dia merendahkan diri. Dia adalah seorang Allah. Dia adalah sosok Allah. Tetapi dia mengatakan anak manusia karena dia lahir daripada manusia dari Maria. Ya, dari Maria. Dia merendahkan diri. Allah itu sendiri. Tetapi lihat buktinya. Malaikat turun naik. Malaikat turun naik. Makanya orang percaya kalau meninggal, malaikat turun naik. Dan di sana sudah dipersiapkan perjamuan yang hebat. Malaikat turun naik. Namun tidak semua mata melihat ini. Yang melihat ini adalah Andreas. Tidak semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak semua mata melihat ini. Demikian juga Stefanus yang mati dilempari dengan batu. Langit terbuka dan dia senyum melihat malaikat menyambut kedatangannya. Tidak semua mata melihat itu. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang pilihan yang telah diberikan Tuhan dimensi yang ketiga dan keempat. Sesuai dengan kekuatan iman percaya kita, ada Tuhan memberikan dimensi kita. Kita hanya melihat dimensi yang terlihat sekarang. Ada dimensi yang kedua, mungkin di balik saya, saudara bisa melihat dimensi. Dimensi yang ketiga di balik tembok, saudara tidak bisa lagi melihat.
Tetapi bisa terlihat itu dimensi yang ketiga. Dan barisan yang terakhir di sana bisa terlihat. Itu sebabnya katakan langit terbuka. Itu dimensi yang keempat. Langit terbuka, dia melihat malaikat sorga bersorak-sorai. Menyambut kedatangan Stefanus yang memberitakan Injil dan mati dilempari dengan batu. Luar biasa dan dahsyat Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ini adalah biji mata Tuhan. Tadi Tuhan mengatakan bahwa saya adalah anak manusia. Kalau di ayat di dalam Roma dikatakan tadi, saya adalah Allah itu sendiri. Nah sekarang dia menjadi saya adalah anak manusia. Bukan anak Allah dikatakan di sini. Ya, padahal Yesus adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah dalam Yohanes pasal yang 1 ayat 12 menunjukkan kita anak Allah, kita ditinggikan. Bayangkan, manusia bisa lebih tinggi daripada Yesus sendiri. Di sini dibuktikan. Ya, coba dibuktikan dulu. Di dalam semua orang yang menerimanya maksudnya huruf besar menerima Yesus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya di dalam nama Yesus itu adalah anak-anak Allah. Sementara Yesus mengatakan dia adalah anak manusia. Bingung orang. Makanya untuk masuk di dalam kekristenan, masuk dulu baru tahu. Gak bisa tahu dulu baru masuk. Kalau tahu dulu baru masuk ke sekolah teologi. Sampai kau dapatkan doktor. Ketika engkau belum masuk dalam Tuhan, kau tidak akan bisa mengerti sama sekali. Masuk Kristen harus masuk dulu baru mengerti. Masuk dulu baru melakukan. Berbeda dengan sains. Sains harus apa? Harus mengerti dulu baru melakukan. Mengerti dulu baru action. Tetapi di dalam Tuhan tidak. Masuk dulu baru action. Karena semua orang dipanggil dulu. Ketika mau dia dipanggil, lalu diajari di dalam. Ketika mau diajari, dia masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Begitu. Lalu semakin mengerti. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Saya bukan dari sekolah, saya sekolah sains. Dan saya merantau ke sini adalah untuk mencari nafkah. Saya sudah Kristen sejak lahir saya Kristen. Tapi saya belum masuk. Hanya namanya saja Kristen. Sehingga Tuhan tidak membukakan jalan. Penderitaan yang kami alami dengan Ibu Pendeta ini. Ngontrak rumah satu ke rumah yang lain, ngontrak rumah. Bahkan ongkos atau sewa rumah saja 10.000 pada zaman itu. Hampir tidak bisa saya bayar. Sulit sekali kehidupan. Kenapa? Ketika saya belum masuk di dalam Tuhan. Tidak masuk saya dalam Tuhan, memang Kristen. Saya lahir di dalam Kristen, tapi saya belum masuk dalam hadiratnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, secara logika saya semua. Yang hidup itu secara logika semua. Tetapi saya mulai ditegur oleh seorang pendeta. Seorang hamba Tuhan datang ke saya di sini. Marilah kita mendirikan ibadah di sini. Saya iakan saja karena saya tahu dia akan pimpinan nanti. Kalau mungkin dikatakan Bapak lah yang jadi memimpin, mungkin saya tidak mau. Tapi, oh ya, ayo bisa saya dukung.
saya dukunglah pelayanan Bapak itu, Marga Sianturi. Kami berjalan dengan baik terus, ibadah berjalan dengan baik, melayani ke Mojopahit, melayani ke Singosari, melayani ke Deli Makmur, kami jalani terus, kami jalani. Tak lama kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya sudah memberikan hati saya masuk di dalam pelayanan itu, Bapak itu pun meninggal. Saya menangis. Siapa lagi yang meneruskan pelayanan ini kalau bukan lagi saya? Saya menangis, ampun Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa meneruskan pelayanan ini. Tetapi kata Tuhan, Tuhan tetap berkata lain. Teruskan pelayanan ini. Seperti apapun lakukanlah. Aku akan membimbing engkau. Sehingga kami pun dapat melayani. Tidak jarang saya sama Ibu Pendeta ini, di sini dulu rumah kami. Tidak jarang kami berdua bersama dengan anak-anak. Jemaat tidak datang. Sering itu terjadi, kami berdua ibadah. Di sinilah saya tidak tahan. Saya menangis, ini dah. Saya bilang dari dulu pun saya tidak mau, tidak mampu. Ada jemaat waktu itu beberapa, ada mungkin 4 atau 5 kakak. Tapi bisa sekaligus tidak hadir semua. Kami berdua lah. Saya berdiri, dia yang mendengarkan. Kami berkolekte, kami tulis juga kolektenya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara disitulah saya dipanggil Tuhan. Dengan beban yang berat itu, ketika saya mau dan saya dipanggil oleh Tuhan. Dan lihat, ketika saya mau dan memberikan hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan di tempat ini, lalu Tuhan membukakan jalan. Pekerjaan-pekerjaan, bisnis dan sebagainya Tuhan bukakan kepada saya. Dan Tuhan memberkati, maka semua orang di sini boleh dikatakan mengenal saya dulu karena kekayaan dan kehebatannya pada zaman itu. Tapi saya tetap sampaikan itu semua adalah sebuah kebesaran Tuhan. Berubah semua. Yang tadinya menderita yang sangat sulit, sekarang sudah berlimpah-limpah. Berkat-berkat Tuhan mengalir sana sini, bahkan sama banyak orang mengatakan, saya heran dengan Tuhanmu, apa saja yang kau minta berhasil, apa saja kau katakan terjadi, kata dia kepada saya. Tetapi semua itu adalah karena kuasa Tuhan. Terbukti sawit kami hanya 2 hektar. Sampai hari ini. Sampai hari ini. 2 hektar sawit kami. Tetapi kami bisa hidup bahagia, punya mobil, kesana kemari, dicukupkan Tuhan untuk membeli solar, dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lain dilengkapi oleh Tuhan. Ini adalah mukjizat. Kenapa bisa terjadi? Ketika mau memberikan hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima Yesus tidak bisa dengan akal, pikiran dan pengetahuan kita. Tidak masuk akal. Carilah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya kita semua akan terberkati di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan, serahkan kehidupanmu sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan.